Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Ferdi Fabrianto, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian NIRM 0411700952. Di video ini saya akan menampilkan sedikit materi tentang pentingnya pengendalian hama bagi tanaman sayuran. Adapun materi ini, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ferdi Fabrianto, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengendalian hama bagi tanaman sayuran. Nah, sayuran organik. Perlu kita ketahui, sayuran organik adalah sayuran hasil dari budidaya pertanian organik, yang mana tanaman tersebut tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Setelah itu, ada 6 faktor yang mempengaruhi hasil budidaya sayuran. Yang pertama adalah benih. Nah, kita sebagai pelaku utama ataupun petani, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mempunyai benih yang bagus. Nah, yang kedua adalah musim tanam. Ketika kita akan melakukan proses budidaya, kita harus melihat adanya iklim dan cuaca. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia terdapat iklim tropis, yang mana musim hujan dan musim kemarau. Nah, alangkah baiknya untuk melakukan budidaya sayuran itu bagus ditanam pada saat musim hujan. Yang selanjutnya ada pupuk. Nah, di sini juga pupuk, kita sebagai pelaku utama mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan pupuk yang tepat, ya. Karena tanah dan kondisi tanah di Indonesia saat ini itu saya rasa kurang bagus untuk bercocok tanam pada tanaman sayuran. Nah, maka untuk penggunaan pupuk itu harus disesuaikan dengan dosis yang tepat. Jadi berapa yang harus kita berikan di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, selanjutnya ada pengairan yang baik. Nah, pengairan yang baik untuk tanaman sendiri itu pada waktu pengairan itu tidak boleh kekurangan air, bahkan juga kelebihan pun tidak baik untuk tanaman, karena ketika tanaman itu kelebihan debit air, maka nanti yang akan ditimbulkan oleh tanaman itu akan mengalami jamur seperti itu. Yang keenam adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, yang keenam ini adalah cara merawat tanaman dengan baik. Yaitu tadi kita harus melakukan perawatan ekstra, ya, sehingga nantinya hasil yang didapat oleh pelaku utama itu akan membuahkan hasil yang baik juga. Nah, yang kedua ini adalah lingkungan, di mana lingkungan tersebut terdapat jarak tanam. Nah, dengan jarak tanam yang optimal, maka untuk si tanaman sendiri itu nanti mendapatkan sinar matahari ataupun pencahayaan dan udara yang cukup, sehingga jamur-jamur yang ada di dalam ataupun di luar tanaman tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga adalah penyebab penyakit. Nah, kebanyakan petani itu biasanya pada saat selanjutnya adalah
keunggulan pestisida nabati. Nah, keunggulan pestisida nabati di sini adalah yang pertama, murah dan mudah dibuatnya. Perlu kita ketahui bersama, dalam pembuatan pestisida nabati ini tidak memerlukan bahan-bahan yang rumit, mudah sekali untuk didapatkannya. Apalagi di desa-desa, di perdesaan itu banyak sekali dedaunan yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pestisida nabati. Yang kedua adalah relatif aman terhadap lingkungan. Nah, pestisida nabati di sini tidak merugikan bagi lingkungan, baik itu tidak rugi di pelaku utama maupun di tanamannya. Yang ketiga adalah tidak menyebabkan keracunan pada tanaman, sehingga tanaman tersebut tetap sehat dan baik. Yang keempat adalah kompatibel, digabung dengan cara pengendalian yang lain. Jadi pestisida nabati ini bahan-bahan dasarnya itu bisa diaplikasikan ataupun dimix, dicampurkan oleh tanaman-tanaman lainnya. Ya. Setelah itu lanjutnya adalah menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas residu pestisida kimia. Nah, selanjutnya adalah kelemahan pestisida nabati. Nah, yang pertama adalah daya kerjanya lambat. Memang benar. Beda halnya dengan pestisida yang berbahan dasar kimia. Kalaupun pestisida yang berbahan dasar kimia itu memang cara kerjanya itu cepat. Dalam pengaplikasian tanaman yang menggunakan pestisida kimia itu minimal kurang lebih 5 menit hama tersebut langsung mati. Beda halnya dengan cara kerja pestisida nabati, itu lumayan lambat cara kerjanya. Setelah itu yang kedua, tidak membunuh jasad sasaran secara langsung, ya tadi yang saya jelaskan. Yang ketiga adalah kurang praktis. Beda halnya kita pada saat membeli di toko untuk pestisida kimia. Pestisida kimia itu banyak ditemukan di toko-toko itu secara instan. Nah, kalau untuk pestisida nabati itu dalam kita harus butuh ekstra tenaga juga untuk mendapatkan hasil pestisida nabati itu sendiri. Tetapi untuk saat ini banyak sekali ditemukan pestisida nabati yang dijual di toko-toko. Nah, yang keempat adalah tidak tahan terhadap pada sinar matahari. Nah, pestisida nabati itu tidak tahan terhadap pada sinar matahari. Yang kelima adalah kadang-kadang harus disemprotkan berulang-ulang. Nah, memang benar ketika pengaplikasian pengaplikasian pestisida nabati pada tanaman itu harus dilakukannya secara berulang-ulang karena proses yang tadi saya jelaskan, proses kerja dari pestisida nabati itu sangat lambat sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini di sini ada contoh tanaman yang efektif sebagai pestisida nabati. Yang pertama adanya daun nimba. Nah, daun nimba itu mengandung bahan aktif antara lain azadirachtin, salanin, nimbanen, dan melantriol. Nah, itu untuk hama ulat, hama penghisap, kutu putih, jamur, bakteri, dan nematoda dan sebagainya. Yang kedua adalah daun sirsak. Itu mengandung bahan aktif antara lain anonain dan resein. Nah, hama tersebut antara lain juga hama trip, walang sangit, dan penggeret batang. Nah, cara pembuatannya itu sangat mudah dan sangat terjangkau sekali untuk bisa membuat
pestisida nabati. Yang pertama adalah contoh sebagian dari pembuatan pestisida nabati. Kita melakukan bahan dasar dari daun mimba. Nah, daun mimba ini itu kurang lebih 1-2 kilo, ditambah serai ditumpuk sampai halus. Yang kedua adalah setelah kita menumbuk bahan-bahan dasar tersebut, kita masukkan dalam toples ataupun ember hasil tumbukan tersebut. Yang ketiga adalah tambahkan air bersih kurang lebih 1-2 liter. Yang keempat, tambahkan sabun colek ataupun deterjen sebagai pengemulsi. Nah, pengemulsi di sini adalah sebagai perekat dari pestisida nabati itu dapat merekat di daun tanaman. Yang kelima adalah aduk hingga rata. Yang keenam adalah tutup toples atau ember tersebut dan diamkan semalam, kemudian saring. Nah, yang terakhir adalah hasil saringan tadi siapkan untuk disemprotkan dengan tambahan air bersih 10 liter. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mari kawan-kawan pemuda Indonesia, sadarlah diri kita buka lagi mindset kita, dan kita buka lagi wawasan kita, bahwasannya pertanian itu bukan hanya masalah campur-mencangkul. Justru pertanian itu cakupannya sangat luas, dan pertanian itu hidup matinya suatu bangsa. Jadi buat kalian generasi muda, jangan pernah takut dan malu menjadi petani, dan jangan pernah takut menjadi mahasiswa pertanian. Karena di sini kita hidup karena pertanian, dan karena kita hidup di sini butuh makan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.